Kisah nyata horor pesugihan janda petani penggarap, tumbal guci cairan hitam di kuburan. Awal kehancuran dan perkenalan dengan pesugihan. Di sebuah desa kecil bernama Tegalwangi, kehidupan berjalan lambat, seperti arus sungai kecil yang membelah desa itu. Desa ini dikelilingi hutan lebat yang penuh dengan cerita mistis. Penduduknya hidup sederhana, sebagian besar bekerja sebagai petani atau pedagang kecil di pasar. Namun, di antara mereka, ada seorang wanita bernama Laras yang hidupnya jauh lebih sulit dibandingkan warga lainnya. Laras, seorang janda berusia 31 tahun, tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Suaminya, Bayu, meninggal setahun yang lalu dalam kecelakaan misterius di hutan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Bayu ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka goresan, seperti dicakar sesuatu, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan binatang buas di sekitar tempat kejadian. Laras tidak pernah mendapatkan jawaban atas kematian suaminya, dan rasa kehilangan itu kini bercampur dengan tekanan hidup yang semakin berat. Tanah garapan Laras, yang menjadi satu-satunya sumber penghidupannya, sudah lama tidak subur. Setiap musim tanam, ia menatap sawahnya dengan harapan, tetapi yang ia dapatkan hanyalah panen yang mengecewakan. Utang kepada Pak Surya, seorang rentenir kejam di desa, semakin membebani hidupnya. Laras tahu bahwa Pak Surya bukan orang yang sabar. Ia sering melihat bagaimana Pak Surya mempermalukan orang-orang yang gagal membayar utang di depan umum. Bahkan, ada cerita bahwa beberapa orang yang tidak mampu melunasi utangnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Setiap malam, Laras duduk di dapur kecil rumahnya, menatap kosong ke arah dinding bambu. Hatinya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya dalam hati. Ia tidak tahu harus kemana meminta bantuan. Tetangganya, yang juga hidup dalam kesulitan, tidak memiliki cara untuk menolongnya. Rasa malu dan harga diri membuatnya enggan meminta belas kasihan dari orang lain. Meski begitu, waktu terus berjalan, dan tenggat waktu pembayaran utang semakin dekat. Pada suatu malam yang dingin, Laras mendengar percakapan dari warung kecil di dekat rumahnya. Ia tidak sengaja mendengar Bu Sarmi, tetangganya, berbicara dengan seorang wanita lainnya. Percakapan itu menarik perhatian Laras karena mereka membahas seseorang bernama Pak Karsa, seorang pedagang gorengan yang dulunya hidup miskin tetapi kini mendadak kaya raya. Bu, kamu tahu nggak? Pak Karsa itu sekarang punya rumah besar di kota. Padahal dulu cuma jualan gorengan di pasar, kata Bu Sarmi. Serius, Bu, kok bisa ya? Tanya wanita lain. Katanya sih, dia itu pakai pesugihan, jawab Bu Sarmi dengan suara pelan, hampir berbisik. Aku dengar dia ke dukun di hutan sebelah desa. Ada ritual khusus yang harus dilakukan. Tapi ya, kalau mau kaya cepat, pasti ada tumbalnya. Laras yang mendengar pembicaraan itu merasa tubuhnya gemetar. Kata, pesugihan, terdengar menyeramkan, tetapi juga mengundang rasa penasaran. Ia mencoba membuang jauh-jauh pikiran itu dari kepalanya. Namun, ketika ia mengingat utangnya yang menumpuk dan tanahnya yang tidak menghasilkan apa-apa, pikiran tentang pesugihan itu kembali muncul seperti bayangan yang tidak bisa dihilangkan. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan cerita tentang Pak Karsa. Benarkah pesugihan itu nyata? Jika iya, apakah itu satu-satunya jalan keluar dari situasi sulit ini? Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia tahu bahwa pesugihan melibatkan makhluk gaib dan pengorbanan besar. Di sisi lain, ia merasa putus asa dan tidak melihat jalan keluar lain. Keesokan harinya, Laras memberanikan diri untuk berbicara dengan Bu Sarmi. Ia berpura-pura datang untuk membeli beras di warung kecil milik Bu Sarmi, tetapi sebenarnya ia ingin menggali lebih dalam tentang cerita yang ia dengar semalam. Bu, semalam aku dengar ibu cerita soal Pak Karsa, kata Laras dengan hati-hati. Apa benar dia sekarang kaya raya? Bu Sarmi mengangguk sambil menatap Laras dengan penuh rasa ingin tahu. Iya, Mbak Laras, dia sekarang sudah beda jauh. Aku dengar dia punya toko besar di kota. Padahal dulu,
Dia cuma jualan gorengan di pasar kita, kan? Laras mengangguk pelan. Tapi kok bisa ya, Bu? Maksudku, kok bisa dia jadi kaya secepat itu? Bu Sarmi menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengarkan mereka. Lalu, ia mencondongkan tubuhnya ke arah Laras dan berbicara dengan suara pelan. Katanya dia pakai pesugihan, Mbak. Aku nggak tahu pasti sih, tapi orang-orang bilang dia ke dukun di ujung desa, dekat hutan. Dukun itu katanya bisa bantu orang jadi kaya, tapi ada syaratnya. Kamu tahu kan, pesugihan itu pasti ada tumbalnya. Laras merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu harus bagaimana menanggapi cerita itu. Bagian dari dirinya merasa takut, tetapi bagian lain merasa tergoda. Setelah berbincang sebentar lagi, Laras kembali ke rumahnya dengan pikiran yang semakin tidak tenang. Malam itu, Laras duduk di depan meja kecil di dapurnya, menatap kosong ke arah guci keramik tua yang ada di sudut ruangan. Ia memikirkan hidupnya yang penuh kesulitan. Ia memikirkan suaminya yang telah tiada, tanahnya yang tidak subur, dan utang yang menumpuk. Ia merasa seperti seorang petinju yang terus-menerus dipukul tanpa diberi kesempatan untuk bangkit. Apa aku harus melakukan ini? Pikir Laras dalam hati. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, dan satu-satunya cara untuk selamat adalah melompat ke dalam kegelapan. Setelah berhari-hari bergulat dengan pikirannya sendiri, Laras akhirnya membuat keputusan. Ia akan menemui dukun yang disebut-sebut oleh Bu Sarmi. Ia tahu bahwa keputusannya ini akan membawa konsekuensi besar, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Jika ia tidak melakukan sesuatu, ia akan kehilangan segalanya. Pada malam yang gelap, dengan hanya ditemani cahaya bulan, Laras berjalan menuju rumah Mbah Surti, dukun yang tinggal di dekat hutan. Rumah itu terkenal angker, dan banyak orang desa takut mendekatinya. Namun, Laras tidak peduli. Ia merasa ini adalah jalan satu-satunya untuk mengubah nasibnya. Ketika Laras tiba di depan rumah Mbah Surti, hawa dingin menyambutnya. Rumah itu kecil, dengan dinding kayu yang sudah lapuk dan atap yang hampir roboh. Di depan rumah, ada patung kecil yang terbuat dari kayu, dikelilingi oleh sesajen berupa bunga dan dupa. Bau dupa yang menyengat membuat Laras merasa mual, tetapi ia mencoba menahan diri. Pintu rumah terbuka perlahan, dan seorang wanita tua dengan rambut putih panjang keluar dari dalam. Wanita itu menatap Laras dengan tatapan tajam, seolah-olah ia bisa melihat langsung ke dalam jiwa Laras. "Kamu mau apa, Nak?" tanya Mbah Surti dengan suara serak. Laras merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia mengumpulkan keberanian untuk menjawab. Saya butuh bantuan, Mbah. Saya ingin mengubah hidup saya. Apapun caranya." Mbah Surti tersenyum tipis, tetapi senyumnya lebih terasa seperti ancaman daripada keramahan. "Kalau kamu siap membayar harganya, aku bisa membantumu," katanya singkat. Malam itu menjadi awal dari segalanya. Ritual yang akan mengubah hidup Laras dimulai di rumah Mbah Surti, tetapi Laras tidak tahu bahwa ia baru saja melangkah ke dalam kegelapan yang tidak akan pernah bisa ia hindari lagi. Pertemuan dengan Mbah Surti dan awal ritual. Malam itu, malam yang gelap tanpa bintang. Bulan hanya menampakkan dirinya setengah, menyisakan cahaya redup yang menambah suasana mencekam. Suara jangkrik dan burung hantu menggema di sepanjang jalan menuju rumah Mbah Surti, dukun yang tinggal di ujung desa Tegalwangi, tepat di dekat hutan yang terkenal angker. Laras berjalan seorang diri di jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering. Di setiap langkahnya, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik pepohonan. Namun, pikiran tentang utangnya yang menumpuk dan hidupnya yang penuh kesulitan mendorongnya untuk terus melangkah. Ketika ia tiba di depan rumah Mbah Surti, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Rumah itu kecil, terbuat dari kayu tua yang mulai lapuk. Di halaman depan, terdapat berbagai benda aneh, patung kecil berbentuk manusia dengan mata hitam yang menatap tajam, guci-guci besar yang tertutup kain hitam, dan sesajen yang terdiri dari bunga, dupa, serta darah ayam segar. Bau dupa yang menyengat bercampur dengan bau anyir darah membuat Laras merasa mual, tetapi ia mencoba menahan diri. Ia tahu ia tidak bisa mundur sekarang.
Pintu rumah terbuka perlahan, seolah-olah seseorang telah menunggu kedatangannya. Dari dalam, muncul sosok seorang wanita tua dengan rambut putih panjang yang terurai acak-acakan. Matanya kecil tetapi tajam, seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam hati dan pikiran seseorang. Wanita itu adalah Mbah Surti, dukun yang terkenal di desa sebagai perantara dunia gaib. "Kamu siapa dan kenapa datang ke sini malam-malam begini?" tanya Mbah Surti dengan suara serak yang membuat bulu kuduk Laras berdiri. Laras menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menjawab. "Saya Laras, Mbah. Saya butuh bantuan. Hidup saya susah, dan saya tidak tahu harus bagaimana lagi," katanya dengan suara gemetar. Mbah Surti tersenyum tipis, tetapi senyumnya terasa dingin dan mengintimidasi. "Semua orang yang datang ke sini pasti punya masalah. Tapi ingat, Nak, setiap bantuan yang kamu minta ada harganya. Tidak ada yang gratis di dunia ini, apalagi kalau kamu ingin sesuatu yang besar," kata Mbah Surti sambil menatap Laras dengan tatapan yang menusuk. Laras mengangguk pelan. "Saya tahu, Mbah. Saya siap membayar harganya, apapun itu. Saya sudah tidak punya pilihan lain." Mbah Surti mendekati Laras, menatapnya dari kepala hingga kaki. Kamu masih muda, tapi wajahmu penuh beban. Apa yang kamu cari di sini? Kekayaan, kesuksesan, atau sesuatu yang lain?" "Kekayaan, Mbah," jawab Laras tanpa ragu. "Saya ingin keluar dari kesulitan hidup ini. Saya ingin melunasi utang-utang saya dan hidup lebih baik." Mbah Surti mengangguk pelan, seolah-olah ia sudah menduga jawaban itu. "Kalau begitu, kamu datang ke tempat yang tepat. Tapi ingat, kekayaan itu selalu ada harganya. Kamu harus siap kehilangan sesuatu yang berharga." Laras terdiam sejenak. Ia tahu apa yang dimaksud oleh Mbah Surti. Ia sudah mendengar cerita tentang pesugihan dan tumbal. Namun, ia merasa tidak punya pilihan lain. Hidupnya sudah terlalu menderita, dan ia merasa ini adalah satu-satunya jalan keluar. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" tanya Laras akhirnya. Mbah Surti tersenyum lagi. "Ikuti aku," katanya singkat. Laras mengikuti Mbah Surti masuk ke dalam rumahnya. Di dalam, suasananya lebih mencekam. Dinding rumah dipenuhi dengan kain hitam dan berbagai simbol aneh yang Laras tidak mengerti. Di pojok ruangan, terdapat sebuah altar kecil yang dikelilingi lilin-lilin merah yang menyala. Di atas altar, terdapat guci besar berwarna hitam dengan ukiran-ukiran yang terlihat seperti tulisan kuno. Mbah Surti duduk di depan altar itu dan mulai menjelaskan. "Pesugihan yang akan kamu lakukan ini bukan hal yang main-main. Ini adalah perjanjian dengan makhluk gaib. Mereka akan memberikanmu kekayaan, tetapi setiap kali kamu mendapatkan uang atau harta, ada nyawa yang harus diambil sebagai gantinya. Biasanya, nyawa itu adalah orang-orang di sekitarmu." Laras merasakan tubuhnya gemetar mendengar penjelasan itu. "Nyawa, Mbah, maksudnya, orang yang saya kenal akan meninggal." "Benar," jawab Mbah Surti tanpa ragu. "Kamu harus siap menerima konsekuensi itu. Kekayaan besar selalu membutuhkan pengorbanan besar." Laras terdiam. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan tidak bermoral. Namun, bayangan tentang utangnya yang menumpuk dan hidupnya yang penuh kesulitan membuatnya tidak bisa mundur. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" tanya Laras akhirnya. Mbah Surti mulai menjelaskan ritual yang harus dilakukan. "Pertama, kamu harus membawa beberapa benda sebagai syarat, kain putih, ayam hitam, dan uang koin kuno. Selain itu, kamu harus membawa guci ini ke sebuah kuburan tua di dekat hutan. Di sana, kita akan memulai ritualnya." Laras mengangguk. "Baik, Mbah. Saya akan mempersiapkan semuanya." 3 hari kemudian, Laras kembali ke rumah Mbah Surti dengan membawa semua benda yang diminta. Malam itu, mereka pergi ke kuburan tua di tepi hutan. Kuburan itu adalah tempat yang jarang dikunjungi orang, bahkan di siang hari. Suasananya sangat sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Di tengah kuburan, Mbah Surti menyalakan lilin-lilin merah dan menempatkannya di sekeliling guci hitam.
Ia meminta Laras berdiri di tengah lingkaran lilin sambil memegang ayam hitam yang sudah ia bawa. Laras merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. "Pejamkan matamu," kata Mbah Surti, "dan ulangi mantra ini setelah aku." Mbah Surti mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Laras. Suaranya terdengar aneh, seperti bergema di udara. Laras mengikuti setiap kata yang diucapkan oleh Mbah Surti, meskipun ia tidak tahu apa arti dari mantra itu. Setelah mantra selesai, Mbah Surti meminta Laras untuk memotong leher ayam hitam yang ia pegang dan meneteskan darahnya ke dalam guci. Laras merasa tangannya gemetar, tetapi ia melakukan apa yang diminta. Darah segar mengalir masuk ke dalam guci, bercampur dengan cairan hitam yang sudah ada di dalamnya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus di sekitar mereka. Lilin-lilin merah yang menyala mulai bergetar, tetapi tidak padam. Laras merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan ia tahu bahwa sesuatu yang tidak terlihat telah hadir di tempat itu. Dari dalam guci, terdengar suara gemuruh yang semakin lama semakin keras. Suara itu seperti bisikan ribuan orang yang berbicara sekaligus. Tiba-tiba, sesosok bayangan hitam muncul di depan Laras. Sosok itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi matanya merah menyala dan mengintimidasi. "Kamu yang memanggilku?" kata suara itu dengan nada yang dalam dan menggelegar. "Apa yang kamu inginkan?" Laras merasa tubuhnya kaku, tetapi ia mencoba berbicara. "Saya ingin kekayaan. Saya ingin keluar dari kesulitan hidup ini." Sosok itu tertawa dingin. "Kekayaan akan menjadi milikmu, tetapi ingat, ada harga yang harus kamu bayar. Setiap kali kamu mendapatkan uang atau harta, akan ada nyawa yang diambil. Apakah kamu siap menerima perjanjian ini?" Laras menelan ludah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. "Saya siap," jawabnya dengan suara gemetar. "Kalau begitu, perjanjian kita dimulai sekarang," kata sosok itu. "Kekayaan akan datang kepadamu, tetapi ingat, tidak ada jalan untuk kembali." Setelah itu, sosok itu menghilang, dan angin kencang yang berhembus tiba-tiba berhenti. Laras merasa lega tetapi juga takut. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Ketika Laras kembali ke rumahnya malam itu, ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, satu hal yang pasti, ia telah melangkah ke dalam dunia yang penuh kegelapan, dan tidak ada jalan untuk kembali. Kekayaan yang mengalir, kehilangan yang membayangi. Pagi setelah ritual malam itu, Laras terbangun dengan perasaan campur aduk. Tubuhnya terasa lelah, seperti habis melakukan perjalanan panjang yang melelahkan. Namun, lebih dari itu, pikirannya dipenuhi rasa takut dan penasaran. Ritual yang ia lakukan semalam masih terus terngiang di benaknya. Ia teringat suara gemuruh dari dalam guci, sosok bayangan hitam dengan mata merah menyala, serta perjanjian yang ia buat. Kekayaan akan datang kepadanya, tetapi nyawa seseorang akan menjadi harga yang harus dibayar. Laras duduk di tepi tempat tidurnya, menatap kosong ke arah lantai. Apa yang akan terjadi sekarang? Gumamnya dalam hati. Ia merasa cemas, tetapi juga berharap. Hidupnya selama ini penuh dengan kesulitan, dan ia ingin percaya bahwa ritual itu akan menjadi jalan keluar dari semua penderitaannya. Ketika Laras melangkah keluar dari rumahnya, ia terkejut melihat sebuah kantong kecil tergeletak di depan pintu. Kantong itu terbuat dari kain kasar dan diikat dengan tali. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kantong itu dan membukanya. Matanya membelalak ketika melihat isinya, uang tunai dengan jumlah yang cukup besar. Laras tidak tahu dari mana uang itu berasal, tetapi ia langsung teringat pada perjanjian yang ia buat semalam. "Kekayaan akan datang kepadamu," kata makhluk gaib itu dalam ritual. Awalnya, Laras merasa bahagia. Uang itu cukup untuk melunasi utang-utangnya kepada Pak Surya, rentenir yang selama ini menjadi momok dalam hidupnya. Dengan perasaan lega, Laras segera bergegas ke rumah Pak Surya untuk melunasi semua utangnya. Pak Surya, seorang pria parubaya dengan perut buncit dan wajah penuh kerutan, terkejut ketika melihat Laras datang membawa uang tunai. "Apa ini?"
Kamu benar-benar mau melunasi utangmu? Tanyanya dengan nada tidak percaya. Ya, Pak, ini semua utang saya, jawab Laras sambil menyerahkan uang itu. Pak Surya menghitung uang itu dengan teliti, lalu mengangguk puas. Baiklah, utangmu lunas. Tapi ingat, kalau kamu butuh uang lagi, jangan ragu untuk datang ke saya, katanya dengan senyum licik. Laras hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia merasa lega karena akhirnya bebas dari utang, tetapi ia juga merasa ada sesuatu yang aneh. Seolah-olah ada bayangan gelap yang mengikuti setiap langkahnya. Sore harinya, kabar duka datang dari tetangganya, Bu Sarmi. Wanita yang selama ini dikenal ramah dan suka membantu orang lain itu ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Tubuhnya tergeletak di lantai dapur, dengan mata yang terbuka lebar seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum meninggal. Tidak ada tanda-tanda sakit atau kekerasan, sehingga kematiannya dianggap misterius. Ketika Laras mendengar kabar itu, tubuhnya langsung gemetar. Ia teringat peringatan dari Mbah Surti dan makhluk gaib dalam ritual semalam, setiap kali ia mendapatkan kekayaan, akan ada nyawa yang diambil. Laras mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa kematian Bu Sarmi hanyalah kebetulan, tetapi rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Apakah ini salahku? Pikir Laras dalam hati. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan Bu Sarmi dari pikirannya. Wanita itu adalah orang pertama yang menceritakan tentang pesugihan kepadanya. Dan sekarang, ia telah tiada. Hari-hari berlalu, dan kekayaan terus mengalir ke kehidupan Laras. Uang datang dari berbagai sumber yang tidak jelas. Kadang-kadang, ia menemukan kantong berisi uang di depan pintu rumahnya. Kadang-kadang, ia mendapatkan keuntungan besar dari jualan kecil-kecilan yang ia lakukan di pasar. Laras memulai usaha kecil, yaitu warung sembako, dengan modal dari uang yang ia dapatkan. Awalnya, warung itu hanya menjual kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula. Namun, seiring waktu, Laras mampu memperluas usahanya. Ia mulai menjual barang-barang lain seperti pakaian dan peralatan rumah tangga. Warung Laras menjadi salah satu yang paling sukses di desa Tegalwangi. Orang-orang mulai datang ke warungnya untuk membeli barang-barang yang sulit mereka temukan di tempat lain. Laras menjadi terkenal sebagai pedagang yang sukses, dan banyak orang kagum dengan keberhasilannya. Namun, di balik senyum dan keberhasilannya, Laras menyimpan rahasia gelap yang tidak diketahui oleh siapapun. Setiap kali Laras mendapatkan uang atau keuntungan besar, selalu ada kabar kematian yang menghantui desa. Kematian itu tidak pernah terjadi secara acak. Orang-orang yang meninggal selalu memiliki hubungan dengan Laras, entah itu keluarga, teman, atau tetangga dekat. Kematian berikutnya terjadi sebulan setelah ritual. Kali ini, korban adalah Pak Surya, rentenir yang pernah menjadi momok dalam hidup Laras. Pak Surya ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi yang mengenaskan. Wajahnya membiru, dan tubuhnya terlihat seperti mengalami dehidrasi parah, seolah-olah semua cairan dalam tubuhnya diserap habis. Tidak ada yang tahu apa penyebab kematiannya, dan warga desa hanya bisa berspekulasi. Laras merasa lega karena terbebas dari ancaman Pak Surya, tetapi ia juga merasa ketakutan. Ia mulai menyadari bahwa perjanjian yang ia buat semakin nyata dan tidak bisa dihindari. Setiap kali ia mendapatkan kekayaan, nyawa seseorang harus menjadi tumbalnya. Malam-malam Laras mulai dipenuhi mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wajah-wajah orang yang telah meninggal, menatapnya dengan penuh kebencian. Mereka berbisik-bisik, menuduh Laras sebagai penyebab kematian mereka. Laras sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin mengalir di tubuhnya. Ia merasa seperti sedang dikejar oleh bayangan-bayangan gelap yang tidak bisa ia hindari. Namun, di siang hari, ia mencoba menjalani hidup seperti biasa. Ia melayani pembeli di warungnya dengan senyum, meskipun hatinya dipenuhi rasa bersalah. Orang-orang di desa mulai memuji keberhasilannya, tetapi Laras merasa semua pujian itu seperti duri yang menusuk hatinya. Aku tidak punya pilihan, pikirnya setiap kali rasa bersalah muncul. Aku melakukan ini untuk bertahan hidup. Kehidupan Laras berubah total dalam waktu singkat.
Ia yang dulunya hidup dalam kemiskinan kini menjadi salah satu orang terkaya di desa. Ia bahkan mampu membeli sepeda motor baru dan memperbaiki rumahnya yang dulu reot. Namun, di balik semua kemewahan itu, Laras merasa semakin hampa. Setiap kali ia melihat barang-barang yang ia beli, ia hanya teringat pada orang-orang yang telah meninggal karena perjanjian yang ia buat. Ketika kematian berikutnya terjadi, Laras mulai merasa benar-benar kehilangan kendali atas hidupnya. Korban kali ini adalah salah satu teman masa kecilnya, Ratna, yang sering datang ke warungnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ratna ditemukan meninggal di rumahnya tanpa sebab yang jelas. Laras merasa semakin tertekan. Ia mulai bertanya-tanya apakah kekayaan ini benar-benar sepadan dengan harga yang harus ia bayar. Mungkin aku sudah membuat kesalahan besar, pikir Laras dalam hati. Namun, ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Perjanjian itu bersifat abadi, dan ia harus terus membayar harganya. Kehilangan yang tak tertanggungkan. Setahun berlalu sejak Laras melakukan ritual pesugihan yang mengubah hidupnya secara drastis. Ia yang dulunya seorang wanita miskin dengan utang yang menumpuk kini menjadi salah satu orang terkaya di desa Tegalwangi. Warung sembakonya yang awalnya kecil kini berkembang menjadi sebuah toko besar yang menyediakan berbagai kebutuhan. Tidak hanya itu, Laras bahkan membuka beberapa cabang toko di kota terdekat, yang dikelola oleh karyawan yang ia pekerjakan. Hidupnya, dari sudut pandang luar, terlihat sempurna. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik kekayaan dan kesuksesannya, Laras menyimpan rahasia kelam yang terus menghantui dirinya. Pagi itu, Laras duduk di ruang tamunya yang kini dipenuhi dengan perabotan mahal. Ia memandangi lantai keramik yang mengilap, sofa baru yang empuk, dan dinding rumahnya yang dicat ulang dengan warna cerah. Semua ini adalah buah dari kekayaan yang ia peroleh melalui pesugihan. Namun, di sudut ruangan, pandangannya tertuju pada guci hitam yang ia dapatkan dari Mbah Surti. Guci itu diletakkan di atas meja kecil, dikelilingi oleh bunga-bunga kering yang sudah layu. Laras merasa dadanya berat setiap kali ia melihat guci itu. Guci itu adalah pengingat bahwa semua yang ia miliki sekarang datang dengan harga yang sangat mahal. Setiap tumpukan uang, setiap barang mewah, setiap kesuksesan yang ia raih selalu diiringi dengan kematian seseorang yang ia kenal. Dalam setahun terakhir, sudah 5 orang meninggal di sekitarnya, semua dengan cara yang misterius dan tidak wajar. Yang pertama adalah Bu Sarmi, tetangganya yang ramah. Lalu Pak Surya, rentenir yang selama ini menjadi ancaman dalam hidupnya. Setelah itu, Ratna, teman masa kecilnya, ditemukan meninggal di rumahnya tanpa sebab yang jelas. Kematian-kematian ini membuat Laras merasa seperti hidup dalam bayangan kutukan yang tidak bisa ia hindari. Namun, kematian berikutnya adalah yang paling menghancurkan hati Laras. Beberapa minggu setelah kematian Ratna, Laras menerima kabar dari desa sebelah bahwa ibunya, seorang wanita tua yang tinggal sendirian, ditemukan meninggal dunia. Laras tidak bisa mempercayai berita itu. Ibunya adalah satu-satunya keluarga yang tersisa, satu-satunya orang yang selalu memberikan dukungan dan cinta tanpa syarat. Laras segera pergi ke desa sebelah untuk melihat jasad ibunya. Ketika ia tiba, tubuh ibunya sudah terbaring di atas tikar, menunggu untuk dimakamkan. Wajah ibunya terlihat tenang, tetapi Laras tahu bahwa kematian ini bukanlah kematian yang alami. Ia tahu bahwa ini adalah akibat dari perjanjian yang ia buat. Air matanya mengalir deras saat ia duduk di samping jasad ibunya. "Maafkan aku, Bu," bisiknya sambil menggenggam tangan ibunya yang dingin. "Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Tetapi apa yang bisa ia lakukan? Ia sudah membuat perjanjian dengan makhluk gaib, dan perjanjian itu tidak bisa dibatalkan." Kehilangan ibunya membuat Laras merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Tidak ada lagi orang yang bisa ia jadikan tempat bersandar. Laras merasa benar-benar sendirian. Sejak kematian ibunya, Laras mulai kehilangan semangat hidup. Kekayaan yang dulu membuatnya merasa bahagia kini tidak lagi berarti apa-apa. Ia tidak lagi tertarik membeli barang-barang mewah atau memperluas usahanya. Setiap kali ia melihat uang atau barang-barang yang ia miliki,
ia hanya merasa bersalah. Ia merasa barang-barang itu seperti noda hitam yang terus mengingatkannya pada dosa-dosanya. Malam-malam Laras semakin dipenuhi mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wajah-wajah orang yang telah meninggal karena perjanjian yang ia buat. Mereka menatapnya dengan tatapan penuh kebencian, seolah-olah menuntut keadilan. Kadang-kadang, ia mendengar suara mereka memanggil namanya, memintanya untuk bertanggung jawab atas kematian mereka. Laras sering terbangun di tengah malam dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia merasa seperti sedang dihantui oleh bayangan-bayangan gelap yang tidak akan pernah membiarkannya pergi. Namun, semua itu belum berakhir. Kematian berikutnya adalah yang membuat Laras benar-benar merasa hancur. Dimas, adik laki-laki Laras yang selama ini tinggal bersamanya, ditemukan tewas di kamarnya. Dimas adalah satu-satunya orang yang tersisa dalam hidup Laras setelah ibunya meninggal. Ia adalah satu-satunya orang yang masih memberikan kebahagiaan dan harapan kepada Laras. Namun, kini ia juga telah tiada. Pagi itu, Laras menemukan tubuh Dimas di kamarnya. Wajahnya tampak pucat, dan matanya terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum meninggal. Laras berteriak histeris, memanggil nama adiknya, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Dimas sudah pergi, seperti orang-orang lain yang sebelumnya menjadi tumbal dalam perjanjian pesugihan itu. Laras merasa seperti dunianya benar-benar hancur. Ia tidak lagi memiliki siapapun. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada orang yang bisa ia ajak bicara. Kekayaan yang ia miliki kini hanya menjadi pengingat akan semua kehilangan yang ia alami. Rumahnya yang besar terasa kosong dan sunyi. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada Dimas, ibunya, dan orang-orang lain yang telah meninggal karena perjanjian itu. Setelah kematian Dimas, Laras tidak lagi peduli pada warungnya atau bisnisnya di kota. Ia mengurung diri di rumah, menolak bertemu dengan siapapun. Orang-orang di desa mulai membicarakan Laras. Mereka bertanya-tanya mengapa wanita yang dulunya begitu sukses kini berubah menjadi seperti bayangan dirinya yang lama. Dia pasti menyimpan sesuatu, bisik seorang wanita di pasar. Aku dengar, semua orang di sekitarnya meninggal. Mungkin dia kena kutukan. Gosip-gosip itu semakin menyebar, tetapi Laras tidak peduli. Ia terlalu sibuk bergulat dengan rasa bersalah dan penyesalan yang terus menghantui pikirannya. Ia merasa bahwa hidupnya tidak lagi memiliki arti. Suatu malam, Laras duduk sendirian di dapur rumahnya, menatap guci hitam yang berada di atas meja. Guci itu masih utuh, tetapi Laras merasa bahwa benda itu memancarkan aura gelap yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ia teringat kata-kata Mbah Surti setelah ritual selesai, perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Satu-satunya cara untuk mengakhiri ini adalah dengan menyerahkan dirimu sebagai tumbal terakhir. Laras tahu bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua ini. Ia harus menyerahkan dirinya sendiri. Tetapi ia juga merasa takut. Apa yang akan terjadi padanya setelah ia menyerahkan dirinya? Apakah ia akan pergi ke tempat yang sama dengan orang-orang yang telah menjadi tumbal sebelumnya? Apakah ia akan dihukum atas semua dosa yang telah ia lakukan? Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di depan guci hitam itu, memandangi bayangannya sendiri di permukaan guci yang mengilap. Ia merasa seperti sedang melihat ke dalam jurang yang dalam dan gelap, jurang yang telah ia ciptakan sendiri. Apakah ini akhir dari semuanya? Pikir Laras. Ia merasa seperti hidupnya sudah tidak lagi memiliki harapan. Kekayaan yang ia dapatkan kini terasa seperti kutukan, bukan berkah. Dan ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Akhir yang tragis. Malam itu, langit tegal wangi diselimuti kegelapan pekat. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, seolah-olah alam turut merasakan kehampaan yang kini menyelimuti hidup Laras. Rumahnya yang besar dan megah terasa dingin dan sunyi, seperti sebuah makam hidup yang menahan dirinya dalam penyesalan yang tak ada habisnya. Semua kemewahan yang ia miliki, semua barang yang dulu ia impikan, kini tidak lagi berarti apa-apa. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah, kehampaan,
dan bayangan orang-orang yang telah menjadi tumbal akibat perjanjian gelap yang ia buat. Laras duduk sendirian di ruang tengah, memandangi guci hitam yang selama ini menjadi sumber dari semua keberhasilannya sekaligus semua penderitaannya. Guci itu tampak begitu kecil, begitu tidak berbahaya dari luar. Namun, Laras tahu bahwa di dalam guci itu tersembunyi kekuatan gelap yang telah menghancurkan hidupnya. Ia teringat semua peringatan yang diberikan oleh Mbah Surti sebelum ritual dimulai. Perjanjian itu tidak dapat dibatalkan. Kekayaan yang ia dapatkan selalu membutuhkan nyawa sebagai gantinya. Dan sekarang, setelah kehilangan ibu dan adiknya, Laras merasa tidak ada lagi yang tersisa untuk ia korbankan. Aku sudah tidak tahan lagi, pikir Laras sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi pipinya yang tirus. Ia teringat senyuman ibunya, suara tawa adiknya, dan wajah-wajah orang yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Semua itu kini tinggal kenangan, kenangan yang terus menghantuinya setiap malam. Laras tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya adalah dengan menyerahkan dirinya sebagai tumbal terakhir. Kata-kata Mbah Surti terus terngiang di telinganya, perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Satu-satunya cara untuk menghentikan lingkaran ini adalah dengan menyerahkan dirimu sendiri. Malam itu, Laras memutuskan untuk pergi ke tempat ritual yang sama di mana semuanya bermula. Ia membawa guci hitam itu dengan tangan gemetar, langkah-langkahnya berat tetapi pasti. Hatinya dipenuhi dengan berbagai emosi, takut, marah, sedih, tetapi juga pasrah. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanannya. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah takdirnya. Hutan di pinggiran desa itu tampak lebih gelap dan lebih menyeramkan dari biasanya. Angin malam berhembus kencang, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan. Daun-daun kering berjatuhan di sepanjang jalan setapak yang ia lalui, menciptakan suara gemerisik yang membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, Laras tidak peduli. Ia terus melangkah, menembus kegelapan, menuju kuburan tua tempat ritual pertama dilakukan. Ketika Laras tiba di kuburan itu, suasananya begitu sunyi hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Lilin-lilin merah yang pernah digunakan dalam ritual pertama kini sudah tidak ada, tetapi Laras masih bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Di tengah kuburan, ia meletakkan guci hitam itu di atas tanah, lalu berlutut di depannya. Dalam hati, Laras memanggil nama Mbah Surti, berharap wanita tua itu akan muncul untuk membantunya. Namun, tidak ada jawaban. Laras merasa benar-benar sendirian. Ia menatap guci itu dengan tatapan kosong, lalu mulai berbicara, meskipun ia tidak tahu apakah ada yang mendengarnya. Aku sudah kehilangan segalanya, katanya dengan suara bergetar. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Jika ini adalah harga yang harus aku bayar, maka ambillah aku. Aku tidak peduli lagi. Tiba-tiba, angin kencang berhembus di sekitar Laras, membuat rambut dan pakaiannya berkibar. Suara gemuruh muncul dari dalam guci hitam itu, sama seperti ketika ritual pertama dilakukan. Laras tahu bahwa makhluk gaib yang pernah ia panggil kini telah hadir di tempat itu. Sosok bayangan hitam dengan mata merah menyala muncul di hadapannya. Sosok itu tampak lebih besar dan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Suaranya bergema di udara, terdengar seperti ribuan suara yang berbicara sekaligus. Kamu memanggilku, kata sosok itu dengan nada dingin. Apa yang kamu inginkan? Laras menatap sosok itu dengan mata yang dipenuhi air mata. Aku ingin mengakhiri semuanya. Aku ingin perjanjian ini selesai. Ambil nyawaku, dan hentikan semua ini. Makhluk itu tertawa dingin. Kamu akhirnya mengerti. Kekayaan yang kamu minta selalu memiliki harga, dan sekarang waktumu telah tiba. Laras memejamkan matanya, menunggu apa yang akan terjadi. Ia merasa tubuhnya menjadi dingin, dan hawa gelap mulai menyelimuti dirinya. Namun, di saat-saat terakhir, ia teringat pada semua yang telah ia lakukan. Ia teringat pada wajah-wajah orang yang telah menjadi tumbal, dan ia merasa ada sedikit rasa lega di hatinya. Setidaknya, dengan menyerahkan dirinya,
tidak ada lagi orang yang harus menderita karena perjanjian ini. Keesokan harinya, warga desa menemukan tubuh Laras di tengah kuburan tua itu. Tubuhnya terbaring dengan wajah yang tampak tenang, tetapi ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Guci hitam yang ia bawa telah hancur berkeping-keping, dan tanah di sekitarnya terlihat seperti terbakar. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi warga desa mulai berbisik-bisik, mencoba mencari penjelasan. "Aku sudah menduga," kata seorang pria tua di desa. "Kekayaan Laras itu bukanlah kekayaan biasa. Pasti ada sesuatu yang gelap di baliknya." Rumah dan toko-toko Laras yang dulu penuh dengan kehidupan kini menjadi sunyi. Barang-barangnya menghilang begitu saja, seperti tersapu oleh angin. Kekayaan yang ia kumpulkan selama ini lenyap tanpa jejak, meninggalkan rumah kosong yang perlahan-lahan ditinggalkan oleh waktu. Cerita tentang Laras menjadi legenda di desa Tegalwangi. Orang-orang berbicara tentang seorang wanita yang mencari kekayaan melalui pesugihan, tetapi akhirnya kehilangan segalanya. Bagi sebagian orang, cerita itu menjadi peringatan tentang bahaya mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar. Namun, bagi yang lain, cerita itu menjadi pengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini selalu memiliki harga. Dan di kuburan tua di tepi hutan, bayangan gelap Laras mungkin masih berada di sana, terperangkap dalam keabadian bersama perjanjian yang tidak pernah bisa ia hindari. Cerita ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran hidup yang dapat diambil. Berikut adalah beberapa hikmah utama yang bisa kita renungkan. 1. Kekayaan bukan segalanya. Laras merasa bahwa kekayaan adalah solusi dari semua penderitaannya, tetapi pada akhirnya, kekayaan tersebut justru menghancurkan hidupnya. Kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan uang, dan harta yang diperoleh dengan cara yang salah hanya akan membawa kesengsaraan. Ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari materi, tetapi dari kedamaian batin, hubungan yang baik dengan orang lain, dan hidup yang jujur. 2. Segala sesuatu memiliki harga. Tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini, terlebih lagi sesuatu yang besar seperti kekayaan instan. Dalam cerita ini, Laras membayar harga yang sangat mahal untuk kekayaannya, yaitu nyawa orang-orang yang ia cintai dan akhirnya dirinya sendiri. Ini mengingatkan kita bahwa mengambil jalan pintas atau cara instan untuk mencapai tujuan seringkali memiliki konsekuensi yang tidak kita duga. 3. Jangan terjebak oleh keputusasaan. Laras membuat keputusan untuk melakukan pesugihan karena ia merasa putus asa dan tidak melihat jalan keluar lain. Ketika kita berada dalam situasi sulit, penting untuk tetap berpikir jernih dan mencari solusi yang baik dan bermoral. Keputusasaan seringkali membuat kita rentan terhadap godaan untuk mengambil jalan yang salah, tetapi itu hanya akan membawa masalah yang lebih besar di kemudian hari. 4. Dosa dan kesalahan akan selalu menghantui. Laras dihantui oleh rasa bersalah atas kematian orang-orang yang ia kenal, bahkan dalam mimpinya. Ini menunjukkan bahwa dosa dan kesalahan yang kita lakukan, terutama jika melibatkan orang lain, akan selalu membayangi hidup kita. Rasa bersalah adalah bentuk hukuman batin yang tidak bisa dihindari, dan itu seringkali lebih menyakitkan daripada hukuman fisik. Oleh karena itu, penting untuk selalu bertindak dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampak dari tindakan kita terhadap orang lain. 5. Hidup dengan moral dan etika. Pesugihan dalam cerita ini menggambarkan bagaimana seseorang dapat tergoda untuk mengorbankan nilai-nilai moral demi kekayaan atau kesuksesan. Namun, cerita ini juga menunjukkan bahwa tindakan seperti itu tidak pernah membawa kebahagiaan sejati. Hidup dengan moral, etika, dan kejujuran mungkin lebih sulit, tetapi itu adalah jalan yang benar untuk mencapai kebahagiaan yang langgeng. 6. Jangan mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi. Salah satu pelajaran paling menyedihkan dari cerita ini adalah bagaimana kekayaan Laras selalu diiringi dengan kematian orang-orang yang ia kenal. Ini mengajarkan kita bahwa mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi adalah tindakan yang salah dan tidak bermoral. Sebagai manusia, kita harus menghargai kehidupan orang lain dan tidak boleh menggunakan mereka sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. 7. Pentingnya bersyukur dan bersabar.
Laras kehilangan rasa syukur atas apa yang ia miliki sebelum melakukan pesugihan. Ia fokus pada apa yang tidak ia miliki dan membiarkan rasa iri serta putus asa menguasai dirinya. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, sekecil apapun itu, dan untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan. Terkadang, kesulitan adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan yang akan membawa kita ke tempat yang lebih baik tanpa harus mengambil jalan yang salah. 8. Hati-hati dengan godaan jalan pintas. Pesugihan dalam cerita ini menggambarkan godaan untuk mencari jalan pintas menuju kesuksesan atau kekayaan. Namun, cerita ini juga menunjukkan bahwa jalan pintas seringkali penuh dengan risiko dan bahaya. Kesuksesan sejati hanya dapat dicapai melalui kerja keras, ketekunan, dan cara yang bermoral. 9. Peringatan tentang bahaya dunia gaib. Cerita ini juga memberikan peringatan tentang bahaya bermain-main dengan dunia gaib atau kekuatan yang tidak kita pahami. Ritual pesugihan yang melibatkan makhluk gaib dalam cerita ini membawa malapetaka bagi Laras dan orang-orang di sekitarnya. Ini mengajarkan kita untuk tidak mencoba-coba hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib, karena konsekuensinya bisa sangat berbahaya. 10. Pentingnya memilih jalan hidup yang benar. Laras pada akhirnya menyesali keputusannya untuk melakukan pesugihan. Ini menunjukkan bahwa pilihan yang kita buat dalam hidup memiliki dampak besar pada diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu memilih jalan hidup yang benar, meskipun itu sulit dan penuh tantangan. Kesimpulan, cerita ini adalah pengingat tentang pentingnya hidup dengan cara yang benar, meskipun sulit. Kekayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan tidak bisa diperoleh dengan cara instan atau melalui jalan yang tidak bermoral. Sebaliknya, kebahagiaan sejati datang dari kerja keras, kejujuran, kesabaran, dan rasa syukur. Jangan pernah mengorbankan nilai-nilai dan orang-orang yang kita cintai demi sesuatu yang bersifat sementara, karena pada akhirnya, hal itu hanya akan membawa penyesalan.